Oke, berarti dikembalikan lagi ke pilihan kawan pajak gitu ya Kak ya. Iya. Jadi apakah mau menggunakan fasilitas PPh final atau menggunakan tarif normal ya, tarif normal dengan menghitung penghasilan bersih seperti itu ya Kak dari ya? penghasilan bersih lah, gampangnya dari bersih nanti dikali pajak. Oke. Nah, ketika di sana misalnya saya memilih untuk menggunakan tarif UMKM, ya kan? Saya pilih ternyata nggak bisa tuh, ditolak sistem tuh. Berarti sebenarnya saya nggak boleh pakai tarif UMKM. Oh, berarti kalau misalnya wajib pajak nih Kak sudah klik untuk menggunakan fasilitas PP 55 tahun 2022, kemudian di DJP online-nya tulisannya tidak memenuhi seperti itu ya Iya, Kak? tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti apakah otomatis menggunakan tarif normal Kak? Nanti kita lihat dulu, itu harus dicek tidak memenuhinya di mana. Karena dia ada kriteria SPT tahunannya sudah lapor belum. Nah, dia harus lapor dulu SPT tahunan terakhir karena dengan mengelapor 2 tahun terakhir kan kelihatan tuh omsetnya berapa. Kan sudah dilaporkan. Kemudian lihat yang kedua adalah KLU-nya sepertinya. Oke, tetap melihat syarat dan ketentuan gitu ya Kak ya? Syarat dan ketentuan. Supaya lebih yakin saya ini menggunakan benar pengguna UMKM PP 55, silakan dicek di sana. Berarti silakan cek dulu di menu KSWP di DJP online seperti itu ya Kak ya? Oke, tadi sudah disinggung ya di mana pelaporan SPT tahunannya Kak Indara. Tadi sudah disinggung ya di mana pelaporan SPT tahunannya Kak Indara. Oke, di mana? Di mana itu? Di mana nih? Apakah Oke. ke kantor pajak kah atau ke posko? Oke, jadi sebenarnya Kak Ari, pelaporan SPT tahunan itu online di masing-masing akun DJP online-nya wajib pajak, seperti itu. Nah, tapi seperti yang kita tahu, tidak semua mungkin paham gimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, itu kawan pajak sebenarnya dalam periode pelaporan SPT tahunan itu bisa datang ke kantor pajak terdekat atau terdaftar untuk di asistensi pelaporan SPT tahunannya. Jadi mereka sebenarnya datang ke kantor pajak itu bukan petugas pajak yang melaporkannya, tapi hanya membantu aja sih sebenarnya Kak Ari. Jadi kalau bisa, kalau kawan pajak misalnya memang tidak paham, kalau belum paham lah, belum ngerti cara pelaporan SPT tahunannya, boleh datang ke kantor pajak terdaftar atau terdekat. Nanti kami bantu cara pelaporannya. Namun agar tidak bolak-balik ya. Jadi sebelum datang ke kantor pajak itu bawa dulu dokumen yang sudah dibutuhkan lah untuk pelaporan SPT tahunan, seperti itu. Jadi sebenarnya tetap dilaporkannya lewat akun DJP online-nya kawan pajak sebenarnya. Kayak gitu Kak Ari. Berarti untuk pelaporannya tetap semuanya sekarang diarahkan secara online seperti itu ya Kak. Cuma kalau misalnya masih membutuhkan asistensi terkait pelaporannya, nanti silakan datang ke KPP terdekat atau KPP terdaftarnya. Benar sekali. Terus ini kan pelaporan SPT tahunan, berarti dibukanya nih 1 tahun sekali nih Kak. Kalau misalnya lupa passwordnya itu gimana ya Kak Indra? Apakah bisa dibantu oleh kantor pajak? Nah, kalau misalnya kita lupa password, karena 1 tahun sekali ya Kak Ari ya, kadang kan kita password HP aja lupa ya. Nah, karena setahun sekali, nah kawan pajak itu sebenarnya di dalam di website DJP online-nya itu ada menu ya, ada tombol lupa sandi sebenarnya di situ. Jadi sebenarnya kawan pajak itu bisa klik lupa sandi. Cuman di menu lupa sandi tersebut akan meminta namanya kode EVIN Kak Ari. Nah, kode EVIN itu bisa jadi kode EVIN juga pada lupa semua nih Kak Kristi. Kebanyakan lupa. Gitu. Karena kode EVIN itu biasanya digunakan hanya pada aktivasi akun DJP kita masing-masing. Oh, berarti kode yang digunakan untuk aktivasi akunnya ya? Iya. Nah, kode EVIN ini selain untuk aktivasi tadi, itu diperlukan untuk ketika kita lupa sandi akun DJP online kita. Nah, kawan pajak kalau lupa kata sandi dan lupa kode EVIN tadi, bisa ke kantor pajak terdaftar ataupun terdekat lah misalnya. Tapi banyak juga sih layanan-layanan tanpa perlu ke kantor pajak
ke kantor pajak lah ya, seperti itu. Misalnya kalau di KPP Pratama Pontianak Barat itu bisa lewat WhatsApp seperti itu. Kemudian bisa juga sebenarnya lewat kering pajak. Tapi tentunya nanti dari petugas dari WhatsApp ataupun dari kering pajak akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Misalnya contohnya nih, kalau lewat WA helpdesk misalnya, itu akan minta foto KTP, foto NPWP, kemudian swafoto memegang KTP dan NPWP seperti itu. Yang jelas nanti kalau permintaan Evin secara online nanti akan ada verifikasi data terlebih dahulu dari petugas pajaknya. Nanti diarahkan kok. Nanti diarahkan, nggak dibiarin ya Kak? Iya. Oke. Sesayang itu ya DJP sama wajib pajak gitu ya Kak ya? Tapi diarahinnya sih lebih baik online sih ya Kak Kristi ya. Karena kalau misalnya biasanya nih Kak Ari, kalau di periode pelaporan SPT tahunan banyak yang lupa kata sandi DJP online dan lupa Evinnya, daripada datang ke kantor pajak ngantri ya, mending sih lewat online sih kami ngarahinnya. Berarti yang pertama kalau lupa password diklik dulu ya Kak di DJP online, lupa kata sandi atau lupa password. Kemudian disiapkan juga Evinnya. Nah, kalau misalnya Evinnya lupa, silakan menghubungi KPP terdekat atau KPP terdaftar seperti itu ya Kak ya. Kemudian untuk wajib pajak nih yang mau melaporkan sendiri pelaporan SPT tahunannya Kak Kristi, itu menu mana ya yang harus diklik gitu Kak? Menu mana yang harus diklik? Kalau saya ngomong kayak gini pasti bingung. Karena nggak kebayang. Ya, Mungkin di-spill dulu nih Kak. Garis besarnya itu tetap di DJP online juga. Nanti dibuka, ada tab, dia ada beberapa tab. Ada yang namanya tab pelaporan. Itu diklik dan diikuti langkahnya. Oke. Nanti ada menu, dia ada satu icon lagi namanya icon e-form, diklik, nanti di-download formnya, ke-download. Nah, sebenarnya DJP itu sudah mencari cara supaya wajib pajak paling mudah gimana sih caranya supaya wajib pajak itu bisa. Nah, e-form ini adalah bentuk, kalau zaman dulu pernah lihat yang kertas, dia pindahkan ke laptop, ke komputer, ke layar istilahnya. Jadi bentuknya form, tapi kita ngisinya via komputer atau via laptop. Berarti sebenarnya sama dengan mengisi kertas gitu ya Kak, tapi Iya. secara elektronik seperti itu ya Kak. Secara elektronik. Jadi istilahnya semoga bisa mempermudah, karena kan sekarang namanya zaman online. Ya. Saya nggak sempat ke KPP, saya bisanya malam, KPP-nya udah tutup, ya silakan. Berarti dicoba sendiri di rumah gitu ya Kak Iya, ya? dicoba. Kan juga banyak, kalau yang situs-situs yang terpercaya ya, dia udah banyak yang mengajarkan bagaimana sih cara pelaporannya, gitu, langkah-langkahnya. Soalnya kalau ngomong kayak gini, gimana? Mengawang-awang ya Kak? Mengawang-awang. Tapi kata kuncinya berarti pelaporan SPT tahunan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja gitu ya Kak? Iya. Ya? Untuk mempermudah wajib pajaknya. Oke, berarti Tentunya ada batas waktunya Kak Ari. oh, nah itu batas waktu pelaporan SPT tahunannya tuh kapan tuh Kak? Oke, nah untuk orang pribadi Kak Ari, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan itu adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi untuk pelaporan atas penghasilan kita dalam tahun 2023 ini, kita laporkan nanti mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Maret 2024. Jadi kalau bisa jangan lewat, bukan kalau bisa sih ya, harusnya sih jangan lewat dari tanggal 31 Maret seperti itu. Nah, kalau lewat gimana? Kalau lewat Gimana tentunya tuh, Kak? pasti ada sanksi. Harapan kita kan semua wajib pajak itu tepat waktu dalam pelaporannya agar tidak dikenai sanksi seperti itu. Nah, Kalau lewat ada sanksi. kalau bisa laporlah di jangka waktu 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024. Oh, itu bebas memilih ya Kak ya? Bukan setiap bulan lapor gitu enggak ya Enggak, Kak? bebas milih. Jadi rentang waktu 3 bulan ya, cukup lama ya sebenarnya ya untuk wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunan atas penghasilan dia di tahun pajak sebelumnya. Berarti kalau atas penghasilan ini kan tahun 2023 nih, berarti dilaporkan nanti maksimal bulan Maret tahun 2024 gitu ya? Iya, Tanggal 31 Maret ya. Ya sebenarnya kalau mau lewat, tapi asal tahu bahwa ada sanksinya dan bersedia, ya nggak apa-apa sih. Tetap bisa lapor, bukannya sistemnya langsung ditutup, enggak, tetap bisa lapor. Cuma akan ada sanksi. Oke, berarti
dianjurkan untuk kawan pajak nih untuk melaporkannya tepat waktu ya Kak, Iya. sebelum tanggal 31 Maret untuk orang pribadi. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur nih ya kelewat ya Kak ya, tetap bisa melaporkan, tapi caranya sama. Oke, tapi berarti ada konsekuensinya gitu ya Kak ya. Nanti takutnya dapat surat cinta nih dari kantor pajak nih Kak ya. Dikirimin surat cinta apa gitu kan, langsung nggak bisa tidur. Waduh, langsung nggak tenang nih Kak ya, udah dapat surat cinta dari kantor pajak nih Kak ya. Oke, nah terakhir nih Kak, ada saran nggak Kak Indara dan Kak Kristi untuk kawan pajak orang pribadi yang melakukan usaha? Mungkin dari Kak Indara dulu. Kalau dari saya sih Kak Ari, kalau untuk yang usahawan ya, supaya agak tidak memberatkan kawan pajak lah ketika nanti di awal tahun atau di akhir tahun. Kalau bisa setiap bulan itu kita sudah merekap berapa sih omset kita dalam satu bulan tersebut gitu. Jadi mungkin bisa buat catatan satu lembar sih, sebenarnya nggak terlalu banyak satu lembar. Misalnya omset Januari berapa, Februari berapa. Jadi kita udah tahu lah di akhir tahun nanti ya paling kita tinggal menjumlahin aja kan omset kita berapa. Nah kemudian kalau bisa pelaporan SP tahunannya itu jangan lewat dari tanggal 31 Maret supaya tidak dapat surat cinta dari kantor pajak. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, kalau untuk Kak Kristi apakah ada saran? Biasanya wajib pajak itu mikirnya karena lapor setahun sekali, bayarnya setahun sekali. Waduh. Itu biasanya miskom. Harusnya pelaporan benar setahun sekali, tapi pembayaran khusus untuk yang kita bicarakan yang ini, yang final UMKM, itu start bayar ketika memang sudah ada yang dibayar dan bulan berikutnya. Jadi saya udah tahu nih bulan ini 100, bulan Februari 100. Nanti di bulan, katakan di bulan April misalnya dia udah 600 juta total ya. Berarti dia start membayar di April. Tapi dia terakhir bayar itu di 15 Mei. Oh, berarti tanggal 15 bulan berikutnya. Sejak mulai mencapai 500 juta gitu ya Kak ya? Melebihi 500 juta. Nanti kalau di Mei-nya bayarnya nanti di Juni bayarnya di Juli. Boleh nggak saya bayarnya sekaligus aja, ribet bayarnya. Nah makanya sekarang dibuat online biar gampang ya kan, nggak usah bolak-balik kantor pajak. Tapi juga kalau mau bayar di akhir tahun itu resiko karena keterlambatan pembayaran setiap bulannya itu ada dendanya. Oh, ada dendanya juga nih Kak kalau terlambat setor nih Kak ya. Oke, berarti kan kasihan gitu. Ya ada dendanya kan, gimana dong? Saya kan nggak tahu, saya lupa ya, ini dikasih tahu. Berarti untuk pelaporan, untuk pembayaran kewajiban perpajakan itu ada jatuh temponya gitu ya Kak ya. Tuh, sayang kalau bayar itu kan tinggal buat billing, langsung bayar dimanapun boleh. Mau bayar jam 12 malam juga bisa istilahnya. Oh boleh itu. Kalau tengah malam juga bisa ya Kak ya? Bisa. Nggak tutup nih Kak? Tutup karena di online. Nah gitu. Sayang kalau telat 100.000 per bulan 1 tahun 1,2 juta kan? Karena telat dong. Wah lumayan juga ya Kak ya. Itu sih saran dari saya, biar wajib pajak juga. Ini cuma masalah administrasinya, biar lebih dirapikan, biar lebih teratur gitu ya Kak ya. Oke, berarti kawan pajak nanti saran dari Kak Kristi dan Kak Indara ini silakan nanti disiapkan nih selama tahun berjalan untuk laporan pencatatan omsetnya. Kemudian apabila sudah mencapai 500 juta nanti silakan dihitung nih pajak PPh finalnya yang terutang. Kemudian disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk laporkan SPT tahunannya, jangan sampai melewati jatuh tempo pelaporan seperti itu ya Kak. Untuk jatuh temponya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya Kak ya. Iya. Lebih cepat lebih baik. Oke, mungkin materi kita sampai di sini Kak. Terima kasih Kak Indara dan Kak Kristi untuk pemaparan materinya yang luar biasa lengkap sekali ya Kak ya. Dari kewajibannya, kemudian cara penyetoran, kemudian juga sampai pelaporannya seperti itu ya Kak ya.
Nah, kawan pajak, ada kabar gembira untuk tahun 2023, kawan pajak yang orang pribadi menjalankan kegiatan usaha masih bisa menggunakan fasilitas sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Di mana ketika omset belum mencapai 500 juta dalam setahun, maka tidak ada PPh final terutangnya. Namun, meskipun tidak ada PPh terutangnya, wajib pajak tetap wajib melaporkan SPT tahunannya apabila NPWP-nya masih aktif. Untuk batas pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret di tahun berikutnya. Jangan lupa untuk lapor SPT tahunannya kan pajak. Demikian pembahasan pada episode 3 kali ini. Terima kasih kawan pajak sudah menonton podcast pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kita. Dan jangan lupa subscribe YouTube KPP Pratama Pontianak Barat. Tekstik, ngotak, ngatik, pajak. Dadah! Sampai jumpa di episode berikutnya.